Tati. Ya, Waalaikumsalam Bu Serli. Gimana kabarnya Bu Tati? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini Bu Tati kita akan melakukan observasi. Sebelum melakukan observasi, saya lihat apanya sudah ya Bu Tati mengenai modul ajarnya. Ya. Kemudian nanti ketika observasi ada penilaian yang dinilai itu ada 3 kategori. Yang pertama itu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan nyaman. Kemudian nanti ada membantu proses belajar mengajar yang efektif dan melakukan asesmen yang menyediakan pembalik. Nanti juga selama kita belajar menjadi guru penggerak, kesepakatan kelasnya juga harus ada, kemudian disiplin positifnya juga ada ya Bu Tati. Mana Bu Tati sudah siap? Insya Allah siap. Oke Bu Tati, kita langsung saja ya Bu Tati ke kelas saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah. Bagus, anak ibu. Siapa yang tidak datang hari ini? Enzo. Ya, Enzo sakit namanya tadi ya. Bisa mau kita doakan semoga Enzo cepat sembuh. Amin. Dah, baiklah anak ibu semuanya. Hari ini anak ibu kita belajar. Dan sebelum kita mulai belajar, coba lihat di sekitar kamu dulu. Masih ada sampah atau sudah bersih? Sudah bersih? Jadi kita harus menjaga kebersihan. Ada ngerti nak? Dan sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya. Dah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak ibu semuanya. Sebelum belajar kita pasti akan ada kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas gunanya untuk mengkondisikan kelas kita supaya aman, apalagi tentang disiplin. Bagus. Dan kesepakatan kelas kita pada awal pembelajaran sudah kita sepakati. Balik ke depan. Ini dia ya. Jaga kebersihan, tidak boleh membuli, membuat PR. Ini adalah kesepakatan anak ibu semuanya. Masih ingat nak? Nah, bila anak ibu hari ini kita belajar tentang ibu punya kertas. Nah, kertas ibu ini apa warnanya? Pink. Sekarang ibu lipat, ayo ibu lipat kertasnya. Dah, kalau lipat ini sudah berarti berarti lipatan satu kertas ini adalah dari berapa? Dari bagian satu bagian itu kita bagi berapa? Dua. Itu disebut dengan dua itu disebut dengan pecahan. Jadi hari ini kita belajar tentang pecahan. Nah, bisa ngerti anak ibu? Nah, kemarin anak ibu sudah belajar tentang pembagian. Ini nak, bagaimana kita membagi sama banyak. Kita sekarang teruskan tentang pecahan. Kita juga tetap membagi. Berarti anak ibu? Baik anak ibu semuanya. Sekarang tadi kan sudah ibu berikan kertas. Anak ibu sudah ibu bagi ke kelompok, 3 kelompok ya nak. Menentukan pecahan. Ya. Kelompok 1 menentukan pecahan per 4 ya. Kelompok 2 per 6. Kelompok 3 per 8. Nah, sekarang anak ibu sampaikan ke depan. Ayo, cepat itu dari kelompok 2. Ayo.
tema. Ini satu pena, ayo. Satu dari enam bagian. Ya, tempel. Kemudian di arsip. Ya, ya. Berapa nak? Ini pecahnya berapa? Satu pena. Nah. Nah, ya. Sudah bisa, nak? Bisa? Ya. Baik, anak ibu semuanya sudah mengerti tentang pecahan, nak? Sudah. Ya, jadi pecah itu adalah satu dari bagian. Nah, dari keseluruhan ya. Satu dari keseluruhan. Jadi kalau satu kita hasil berarti berapa keseluruhannya? Ada 6. Kalau kita hasil 2, dia 6 bagian berapa? 2. Sudah mengerti tentang pecahan? Nah, siapa yang bertanya tunjuk tangan? Katanya, ini paham ya? Nah, PR berikutnya adalah anak ibu akan membuat tugas terstruktur di rumah dengan cara yang pertama ada latihannya nanti membuat tuh pecahan dengan origami ini. Produknya anak ibu tempel nanti baca-baca pecahan itu bentuk pecahannya dengan kertas plastik fotokopi. Ya, nanti ditempel dengan karton. Ya, ada yang ngerti? Jadi kelompok nanti hari Senin. Ya, bisa mengerti? Baiklah anak ibu semuanya, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tati. Salam Bu Selly. Berjumpa lagi kembali ya Bu Tati setelah pasca observasi saya Serli Fitriyanti CGP angkatan 11 Kota Padang dari SD Negeri 30 Intan. Saya masih ditemani oleh Ibu Afriyani sebagai PP ke dalam pasca observasi ini. Kemudian nanti dalam percakapan seperti ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Tati terkait dengan jalannya proses observasi pasca observasi yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Tati lakukan. Dan untuk percakapan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Tati terkait dengan berjalannya kegiatan observasi di kelas? Ya, gini Bu Selly, tadi Bu Selly sudah masuk ke kelas saya. Pembelajaran awalnya begitu menyenangkan dan begitu anak-anak antusias lah Bu Selly ya. Karena saya pertama itu menerapkan tentang KSE, kompetensi emosional, sosial emosional. Karena anak-anak ini saya ajak dia sadar dengan kebersihan kelasnya seperti itu Bu Selly. Kemudian setelah itu masuk ke inti pembelajaran itu Bu Selly yang bermasalah. Alhamdulillah Ibu Tati berjalan dengan baik. Bisa tak Ibu ceritakan pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas? Bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas? Tahapannya yaitu yang pertama sekali saya lebih menentukan modul pembelajaran yang Bu Selly ya. Menentukan pembelajaran yang mana saya buat sendiri dengan kegiatan awalnya, kegiatan inti dan penutupnya. Dan kemudian saya menyiapkan media pembelajaran dan menyiapkan bahan ajar pada siswa. Jadi pengembangannya dalam hal pengetahuan dan pembelajaran kaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Dan menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil yang Ibu lakukan di kelas?
di kelas ketika pembelajaran terjadi, proses pembelajaran, waktu inti, kegiatan inti, murid ini ada yang bermasalah dalam kegiatan kelompok misalnya. Jadi ada salah satu murid itu di dalam berkelompok itu mereka ini tidak tidak mengikuti dengan cara berkelompok seperti itu misalnya. Jadi dia meribut, membuat teman-teman yang lain merasa resah seperti itu. Berarti sudah berjalan dengan baik ya, Bu? Ya, Tapi mungkin masih ada yang perlu diperbaiki, Iya. Bu. Nah, menurut Ibu, apakah kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat itu sudah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? pada saat itu sudah berlangsung proses pembelajaran, tapi karena ada salah satu murid itu dia bermasalah dalam kegiatan pembelajaran, ya sehingga kegiatan pembelajaran ini kurang efektif gitu. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif dan mungkin hanya mengandalkan temannya Ya, ya. temannya serta dia meribut seperti itu. Kira-kira mengapa hal itu terjadi ya, Bu? Kenapa mereka kurang aktif dalam belajar? Salah satu murid ini, beberapa murid ini dia tidak aktif itu karena dia merasa dalam kelompok itu dia tidak diikutkan dari temannya. Kemudian dia ingin bekerja secara mandiri saja seperti itu Bu Selvi. Dan teman-temannya juga kurang menghargai pendapat dia. Baik Bu, jadi itu adalah rencana ke depan ya Bu. Ada kendala bahwasanya murid ini tidak aktif. Kemudian untuk kedepannya apa perencanaan Ibu sehingga anak itu lebih aktif dalam pembelajaran? Rencananya saya akan beberapa anak yang bermasalah ini Bu Selvi, saya akan memberikan dulu masukan pada dia, nasihat berupa segitiga restitusi tadi Bu Selvi. Saya panggil dia dari beberapa tadi saya panggil dengan saya dan bersama yang bermasalah tadi saja, tanpa sepengetahuan dari teman-teman yang lain. Saya dengarkan kenapa dia seperti itu. Kemudian saya berikan dia nasihat. Kemudian apakah sifatnya tadi, sikap yang dia dalam pembelajaran tadi berkaitan nak dengan kesepakatan kelas kita seperti itu. Kira-kira kapan yang rencana itu yang akan dilaksanakan? Setelah proses pembelajaran ini supaya masalah itu tidak berlarut-larut. Pastinya berarti setelah pembelajaran minggu ini. Iya, minggu ini. Baik Bu, nanti saya akan meninjau kembali apakah sudah Ibu laksanakan atau tidak. Dari keseluruhan atas coach kita pada hari ini sudah terrealisasi dengan baik ya Bu Tati. Mungkin mudah-mudahan dapat terencanakan secepatnya dan direalisasikan. Baik, selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bu Afriani. Mungkin nggak ada tambahan. Menurut Bu Sari sudah selesai percakapan bacanya sudah. Jadi udah kesimpulan dari Ibu Apuni lah tadi. Jadi ada poinnya saya potong aja gua sampaikan. Jadi apa kesimpulan aku ceritanya gitu. Jadi apa kesimpulannya Bu Tati dari observasi kita percakapan kita pada siang hari ini? Apa kesimpulan Bu Tati? Kesimpulannya yaitu dalam simulasi supervisi akademik tadi Bu Selvi, dari proses pembelajaran tadi saya menemukan beberapa siswa yang bermasalah dalam belajar kelompok tadi.
Karena anak yang berapa siswa ini dia tidak aktif dalam kelompok dan membuat teman-teman yang lain merasa terganggu seperti itu Sally. Jadi saya akan melakukan berencana memberikan nasihat melalui segitiga restitusi. Baik, terima kasih Bu Tati atas umpan balik yang tanya-tanya. Kemudian akhir rangkaian kegiatan supervisi ini sudah selesai Bu Tati. Semoga secepatnya ya Bu Tati. Dan saya nanti akan menanyakan lagi tidak lebih kurang. Iya. Terima kasih banyak Bu Tati. Iya, sama-sama Bu Sally.